Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih berada dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Baik, kita lanjutkan belajarnya anak-anak. Pada pelajaran sebelumnya, kalian mempelajari struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Di antaranya, kamu sudah mempelajari struktur atau bagian-bagian dan fungsi organ akar, batang, daun, dan yang terakhir terkait dengan fungsi daun yaitu fotosintesis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan. Yang kita pelajari adalah struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan. Baik, perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian mengenal bahwa daun merupakan suatu organ. Jadi daun adalah organ pada tumbuhan. Karena merupakan organ, tentunya daun tersusun atas bermacam-macam jaringan. Mungkin kalian sudah mengenal gambar seperti ini. Ini adalah gambar sketsa atau gambar sederhana dari daun yang telah diiris. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, tampak gambarnya seperti ini. Jadi daun yang tipis itu kalau dilihat di mikroskop, disayat tipis, kemudian dilihat di mikroskop, tampak gambar seperti ini. Nah, di sini ada sekelompok sel yang bentuk dan strukturnya sama. Sekelompok sel yang struktur dan bentuknya sama ini disebut dengan istilah apa? Iya, benar, jaringan. Yang paling atas ini adalah jaringan epidermis atas. Kalau satu buah ini disebut dengan sel. Ini ada berapa banyak sel epidermis pada gambar ini? Kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5 sel. Kemudian juga ada di bagian paling bawah. Di sebelah bawahnya ada sel-sel yang berjajar seperti pagar. Nah, ini disebut dengan jaringan tiang. Di bawahnya lagi ada jaringan bunga karang. Kemudian di sini ada jaringan pengangkut xilem dan fluem. Jadi daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tentunya terdiri dari bermacam-macam jaringan. Baik, berikutnya yang kita pelajari adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ayo kita pelajari bersama jaringan apa sajakah yang menyusun organ tumbuhan dan apakah fungsi masing-masing jaringan tersebut. Di kelas 7 kalian sudah dikenalkan tentang jaringan baik pada tumbuhan maupun juga pada hewan. Baik, kita pelajari lebih lanjut sekarang. Pada tumbuhan kita mengenal ada jaringan meristem atau jaringan meristematik. Jaringan ini mudah membelah, letaknya di sini pada ujung batang. Ini kalau diperbesar. Kemudian juga ujung akar, juga pada kambium. Tumbuhan menjadi atau bisa bertambah besar, bisa bertambah tinggi atau bertambah panjang itu karena adanya pembelahan sel-sel atau ada sel-sel yang aktif membelah. Nah, sel-sel yang aktif membelah itu disebut dengan jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Nah, di sini ada dua macam jaringan meristem. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau meristem primer
ini berfungsi untuk pertumbuhan ke arah vertikal, misalnya bertambah panjangnya akar, bertambah panjangnya tumbuhan ke atas ya. Contohnya yang termasuk meristem primer adalah di ujung ini mudah membelah, disebut dengan meristem apikal. Kemudian di bagian bawahnya ada meristem aksiliar. Kemudian yang kedua adalah meristem sekunder. Pada batang tumbuhan digotil, di antara kulit dan kayu terdapat kambium. Nah, kambium itu sel-selnya aktif membelah, sehingga tumbuhan digotil itu bisa bertambah besar. Nah, kambium itu merupakan jaringan meristematik sekunder. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini urutan jaringan pada batang dari luar ke dalam. Gambar ini adalah gambar irisan melintang pada batang. Misalnya pada batang tumbuhan jagung misalnya, itu diiris tipis, dilihat di mikroskop, tampak gambar sketsanya seperti ini. Nah, paling luar ini jaringan epidermis dan seterusnya. Yang kita pelajari adalah jaringan meristematik. Nah, di sini terdapat kambium vaskuler. Pada batang di sini kan ada pembuluh angkut untuk batang digotil. Jaringan pengangkut xilem dan fluem tersusun teratur seperti ini. Kemudian kambium yang terletak di tengah-tengah kambium. Saya ulang. Jaringan kambium atau kambium yang terletak di tengah-tengah xilem dan fluem, jaringan pengangkut, ini disebut dengan kambium vaskuler. Kemudian ada kambium yang letaknya di antara jaringan pengangkut satu dengan yang lain seperti ini, di luar jaringan pengangkut, di luar xilem dan fluem, namanya intervasikuler. Nah, keduanya ini baik kambium intravasikuler dan vasikuler disebut dengan kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini merupakan sel yang aktif membelah. Pembelahan kambium ini menyebabkan sel-selnya bertambah banyak sehingga batang tumbuhan bisa mengalami pertumbuhan membesar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam membentuk xilem sekunder, membentuk pembuluh-pembuluh angkut yaitu pembuluh kayu, ke arah luarnya membentuk fluem sekunder. Itulah yang menyebabkan batang tumbuhan bisa membesar. Pertumbuhan batang itu disebut dengan istilah pertumbuhan sekunder. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Ya, membelah cuma tidak aktif. Berbeda dengan jaringan meristem tadi.
Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi, yaitu mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan. Ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong atau penguat, kemudian yang berikutnya jaringan pengangkut. Nah, jaringan dewasa ini berasal dari sel-sel meristem atau berasal dari jaringan meristem yang mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda pula. Baik, kita lanjutkan, kita pelajari yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan ini tentunya bisa ditebak fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Mungkin melindungi dari adanya kuman penyakit, zat-zat kimia, perubahan suhu, lingkungan, dan sebagainya. Terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Jadi pada bagian organ daun yang paling luar adalah jaringan pelindung. Pada batang yang terluar jaringan pelindung juga. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Misalnya penguapan akibat suhu yang meningkat, melindungi dari kerusakan mekanik. Misalnya mekanik itu bisa dari serangan hama maupun penyakit. Contoh jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Ini yang paling luar adalah epidermis yang tersusun seperti batu bata ini. Ada epidermis atas, ada epidermis bagian bawah. Pada batang yang paling luar juga epidermis. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya adalah jaringan epidermis yang mengalami modifikasi penyesuaian. Dan duri. Nah, duri ini sebenarnya adalah termasuk jaringan epidermis. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, jaringan dasar. Jaringan ini hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Disebut juga jaringan pengisi. Berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Metabolisme itu reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Contoh jaringan parenkim. Nah, di bawah epidermis di sini pada daun misalnya ada tadi jaringan palisade atau jaringan tiang atau disebut juga jaringan pagar ya karena berjajar seperti pagar. Nah, palisade ini termasuk jaringan dasar. Kemudian ada juga jaringan spon yang agak renggang ini. Ini juga termasuk jaringan dasar atau jaringan parenkim. Ini parenkim palisade, ini parenkim spon. Nah, ini. Demikian juga pada batang. Yang terluar adalah jaringan pelindung atau epidermis. Di sebelah dalamnya yang mengisi adalah jaringan korteks. Korteks ini termasuk jaringan parenkim. Jadi lengkapnya ya parenkim, korteks. Jaringan parenkim dapat mengalami diferensiasi juga. Perubahan struktur ya
menjadi parenkim cadangan makanan untuk disimpan, contohnya pada sagu, ya, pada tebu, parenkim palisade dan parenkim bunga karang untuk fotosintesis. Jadi ada yang berfungsi untuk menyimpan cadangan, ada yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, itu jaringan parenkim. Ada fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk fotosintesis. Ini pada organ daun. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jaringan penguat penyokong supaya tubuh tumbuhan bisa berdiri dengan tegak, kemudian memiliki tubuh yang kuat, seumpama pada manusia itu rangkanya. Merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk sifatnya dibedakan menjadi dua macam, ada kolenkim, ada sklerenkim. Apakah bedanya? Iya. Kalau kolenkim berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Misalnya pada daun yang masih muda, kemudian juga buah yang masih muda, dinding selnya mengalami penebalan tetapi tidak merata, artinya tidak begitu padat, terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kemudian kalau sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Misalnya pada batang yang sudah tua, ya, kemudian juga pada buah biji yang sudah tua, ini termasuk jaringan sklerenkim. Misalnya pada tempurung kelapa, batok, ya, kulit biji kemiri atau biji kemiri yang keras itu adalah jaringan penguat, jaringan sklerenkim. Kita lanjutkan. Yang berikutnya jaringan pengangkut. Di sekolah dasar kamu sudah mengenal ada istilah xilem dan phloem, pembuluh kayu dan pembuluh kulit atau pembuluh tapis. Ini adalah gambar batang yang dipotong membujur, disigar. Nah, ini permukaan potongan melintangnya. Kalau dilihat dari gambar, ini adalah gambar batang. Kalau jaringan pengangkut tersusun teratur, berarti batang tumbuhan dikotil. Pembuluh pengangkut itu berupa pipa-pipa kapiler, pipa-pipa yang lubangnya sangat kecil sekali, seperti rambut. Nah, dibedakan di sini, ini irisan bagian kecil ini kalau diperbesar seperti ini. Baik, saya ulang. Tampak pada irisan membujurnya, irisan memanjang membujur itu. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan pengangkut yang berupa pipa-pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang lubangnya kecil seperti rambut. Tampak di sini paling luar. Di sini berarti kulit tumbuhan itu ada di sini. Kemudian setelah kulit ada korteks, kemudian ada pembuluh kulit. Jadi pada kulit itu ada pembuluh kulit atau phloem. Antara kulit dengan pembuluh kayu atau kayu ada kambiumnya. Jadi bagian luarnya di sini. Kemudian urut ke sini antara kayu dan kulit, karena pada kayu itu ada pembuluh kayu xilem, pada kulit ada pembuluh kulit phloem. Antara kayu dan kulit ada kambium. Yang ini merupakan jaringan meristematik. Kamu perhatikan di sini
Pipa-pipa kapiler itu berfungsi sebagai alat pengangkut. Untuk mengangkut apa? Ya, mengangkut air mineral dari dalam tanah menuju ke daun sebagai bahan dasar untuk fotosintesis. Kemudian setelah fotosintesis terjadi, menghasilkan makanan, makanan itu kan dibutuhkan seluruh sel yang hidup termasuk menuju ke akar. Akar itu sel-selnya hidup membutuhkan makanan. Dari mana makanan itu? Ya, dari daun, diangkut menuju ke daun. Nah, ini tanda bawahnya ke bawah. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa fungsi pembuluh kayu atau xilem mengangkut air mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan fluemnya berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, refleksi dari awal, mengingat kembali jaringan pada tumbuhan yang pertama kamu pelajari adalah jaringan meristem. Kemudian ada jaringan dewasa. Meristem kita mengenal ada meristem primer, yaitu menyebabkan pertumbuhan memanjang. Meristem sekunder, batang menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua jaringan dewasa, ada jaringan pelindung contohnya epidermis, jaringan dasar pengisi contohnya parenkim, ada jaringan penguat kolenkim dan sklerenkim, dan yang terakhir jaringan pengangkut xilem dan fluem. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembelajaran di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.